Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas KLH dengan judul Instrumen Hukum Lingkungan pada AMDAL. Baik, di sini adapun anggota dari kelompok 2 yaitu terdiri dari Ayu Oktari Rahman dengan NIM 13 19 18 10 12. Yang kedua adalah Wanda Dwi Anggraini dengan NIM 13 18 10 77. Yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Ferdi Muhammad Amin dengan NIM 13 19 10 22. Yang keempat adalah Radia Rahma Widiananta dengan NIM 13 19 10 48, dan yang terakhir adalah Triksi Afisa Gitari dengan NIM 13 19 10 66. Pertama, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penetapan wajib AMDAL. Hal ini dijelaskan pada pasal 22 dan 23 mengenai kriteria dampak penting dan kriteria usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang berjudul Cipta Kerja. Adapun ketentuannya itu yang pertama adalah pembuatan AMDAL itu dilakukan oleh setiap usaha atau setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap kehidupan wajib itu harus memiliki AMDAL karena merupakan suatu parameter atau suatu uji kelayakan lingkungan hidup, rencana usaha dan atau kegiatan yang dijadikan dasar pemerintahan untuk mengadakan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang digunakan sebagai persyaratan penertiban perizinan berusaha atau NIB serta persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua adalah UKL atau UPL. Nah, untuk UKL UPL ini termasuk dalam dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib itu harus memenuhi standar UKL atau UPL yang dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau PKPLH sebagai dasar pemerintahan pusat. Pusat ini dalam artian provinsi, kabupaten atau kota maupun langsung ke Indonesia pusatnya sendiri. Itu sendiri untuk menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Lalu yang terakhir itu adalah SPPL. Nah, untuk SPPL ini dilakukan apabila suatu kegiatan atau suatu usaha yang tidak wajib melengkapi UKL UPL itu harus membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. Trisi 13 9 10 66 izin melanjutkan. Ketiga PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan menjelaskan izin diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau KL UPL. Keempat, PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik menjelaskan pembuatannya diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati, wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan mengisi formulir secara online dan diunggah ke OSS. Kelima, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dijelaskan pada lampiran pertama berisi perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan, serta sektor energi dan sumber daya mineral. Keenam, PP 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dijelaskan mengenai pendekatan studi tunggal, terpadu, dan kawasan pada pasal 22. Ketujuh, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan penentuan kategori AMDAL dan proses AMDAL, serta tata caranya. Prosesnya dimulai dari penapisan pengklasifikasian rencana usaha dan atau kegiatan, penyusunan AMDAL, dan uji kelayakan AMDAL. Dicantumkan juga pasalnya sesuai di slide yang ditampilkan. Kategori selanjutnya, Peraturan KLHK Nomor 24 Tahun 2018 dengan judul Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan atau Kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten atau kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang. Selanjutnya, Peraturan KLHK Nomor 38 Tahun 2019 dengan judul Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Peraturan KLHK ini memiliki ketentuan yakni adalah A. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. B. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. C. Proses dan kegiatannya secara potensial dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya. D. Hasil proses dan kegiatannya mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya. E. Hasil proses kegiatannya mempengaruhi kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. F. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasa training. G. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Lalu berikutnya ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Kriterianya terdiri atas
Yang pertama, jenis kegiatan dan atau usaha yang besaran atau skalanya wajib AMDAL. Yang kedua, jenis kegiatan dan atau usaha yang lokasinya dilakukan langsung di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Yang ketiga, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang keempat, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak. Lalu yang kelima, proses kegiatan yang secara potensialnya dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Lalu yang keenam, hasil proses dan kegiatan yang mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial budaya. Yang ketujuh, hasil proses kegiatan yang mempengaruhi kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. Yang kedelapan, introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasa training. Lalu yang ke-9, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Lalu yang ke-10, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap pertahanan negara. Baik, yang selanjutnya di sini ada peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2021 dengan judul Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Untuk ketentuannya di sini ada pasal 3 dan 28 yang berbunyi setiap usaha atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan atau pemanfaatan air limbah yang wajib memiliki persetujuan teknis dan SLO. Kemudian di sini ada pasal 42 yang berbunyi penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan emisi wajib memiliki instalasi pengendali emisi yang telah mendapatkan SLO. Di sini ada peraturan yang selanjutnya ada dari Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 tahun 2021 dengan judul Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun. Kemudian untuk ketentuannya sendiri di sini pertama ada pasal 21 yang berbunyi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan salinan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang telah berwenang, di mana terdiri dari salinan akta pendirian usaha atau kegiatan dan juga dokumen kerangka acuan. Kemudian untuk yang ketentuan yang kedua ada dari pasal 220 di mana berbunyi setiap usaha atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis PLB3 dan SLO PLB3. Kemudian selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi di sini kesimpulan dapat ditarik dari instrumen hukum lingkungan yang berkaitan dengan AMDAL bahwa pertama di sini ada setiap pelaku usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap kualitas lingkungan hidup sekitarnya wajib memiliki AMDAL guna sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana dari usaha atau kegiatan yang diatur pada UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021. Kemudian yang kedua di sini, poin kedua di sini di mana pelaku usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan yang diatur pada PP nomor 27 tahun 2012. Kemudian AMDAL sini juga memiliki pengecualian kewajiban menyusun AMDAL yang diatur pada Permen LHK nomor 24 tahun 2018. Kemudian untuk AMDAL sendiri sini ada beberapa jenis kriteria dari usaha atau kegiatan yang wajib untuk melakukan penyusunan AMDAL yang diatur pada Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah dalam berucap, saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.